ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita melanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun, yang mana penulis kitab ini rahimahullah meninggal pada kemarin hari dan dimakamkan di waktu duha tadi, yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Dan alhamdulillah kita masuk ke tahun keempat dalam membahas kitab ini di masjid ini. Tercatat di live streaming kita ketika itu di tahun 2020 menjelang akhir. Kita mulai dari betul-betul dari awal kitab. Dan saat ini kita akan membahas halaman kisaran 122. Sudah sekian pertemuan sejak tahun itu dan pernah berhenti sejenak dan kemudian dilanjutkan kembali, alhamdulillah. Jadi pengkajian kitab ini mengalami fase hidupnya penulis rahimahullah dan setelah wafatnya. Dan baru kemarin Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau rahimahullah. Dan itulah kematian yang suatu saat kita akan berpulang seperti beliau rahimahullah. Ibrahnya bukanlah kita hanya bersedih, melainkan apa setelah kematian beliau dan sedihnya kita. Rasulullah SAW wafat sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya wafat, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang Allah katakan barrafa'ahu Allah ilaih, Allah Ta'ala angkat menujunya, dan beliau alaihissalam belum wafat, yaitu Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW telah wafat. Di awal pengabaran, Umar bin Al-Khattab sempat terhentak dan dengan emosinya beliau tidak mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah wafat.
Namun dengan ketegasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang lembut namun tegas. Yang beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya beliau telah wafat, telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Dan Nabi SAW mewariskan ilmu dan percontohan amal. Dan begitu pula dengan seluruh dari pengikut Nabi SAW yang tulus, maka yang diwariskan lebih dominan apa? Ilmu dan amal. Adapun harta itu urusan belakangan. Harta itu hitungan belakangan. Dan seorang alim Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang memiliki ilmu dan menjadi percontohan dan teladan amal saleh kepada kaum muslimin, maka yang kita ambil darinya adalah ilmunya dan percontohannya, dan itu pun yang sesuai dengan sunnah. Sehingga kalangan Ahlus Sunnah ini adalah kalangan yang paling menengah dan tidak ghulu, tidak pula meremehkan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan dalam masalah ini. Maka ada apa setelah wafatnya para ulama kita? Ada apa setelah kesedihan? Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya bukanlah sebatas kepergian para ulama ke alam berikutnya, melainkan yang lebih menyedihkanlah kita sekarang sebenarnya. Ya. Apakah kita mengikuti jejak para rasul seutuhnya, atau kita hanya oportunis karena hanya mengikuti euforia sunnah, yaitu yang sekarang disebut euforia hijrah, yang sebagian dai dan sebagian orang yang hijrah itu hanya mengikuti tren hijrah, bukan mengikuti hijrah hakiki. Bahkan sebagian menjadikan itu sebagai peluang bisnis duniawi belaka dan tidak mengikuti hakikat dan esensi dari hijrah ke sunnah Nabi dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang lebih kita khawatirkan sekarang diri kita. Selagi kita mendoakan beliau-beliau yang telah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau-beliau, dan juga Allah taala angkat derajat beliau, dan tentu Allah taala semoga ampuni beliau-beliau dan juga kita semua. Tapi kita sekarang lebih mengkhawatirkan daripada yang sudah berlalu dari orang-orang kita cintai. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau memang mau berbakti kepada orang yang kita cintai karena keimanannya, karena keislamannya, maka masih ada tangan yang bisa menengadah untuk kita berdoa, semoga Allah merahmati dan ampuni beliau, kita dan juga beliau-beliau. Masih ada hal-hal lain seperti sedekah atas nama beliau jika memang itu berkenan. Masih ada kita berbakti dengan para ulama yang telah wafat dengan cara kita membaca karya-karya beliau, menyimak dirasat beliau, mengkaji apa-apa yang beliau tuturkan dan goreskan melalui tinta-tinta beliau, dan itu merupakan bakti jemaah. Ya. Jangan kita menyimpang sebagaimana penyimpangan sebagian dari orang yang terlalu hulu, berlebihan dalam memuja dan memuji orang saleh di antara mereka yang telah wafat, kalaupun itu saleh. Yang setelah wafatnya orang saleh di antara mereka, bukannya berbakti dengan cara yang sesuai syariat dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, malah justru melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan perbuatan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bersikap berlebihan dengan membuat patung, mengenang foto-foto atau gambar-gambar semata. Itu menjurus menuju kaumnya Nabi Lut atau kelakuannya kaum Nabi Lut. Ghulu. Melainkan dengan izin Allah dan taufik darinya, kita bisa berbakti pada para ulama yang telah wafat dengan menelaah karya mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengkajinya, mengajarkan kepada anak istri kita, dan bagi dai mengajarkan kepada kaum muslimin,
mengamalkan apa yang telah mereka wasiat dan pesankan kepada kita, baik secara personal atau untuk keumuman kaum muslimin, maka itu pahala itu akan kembali ke beliau-beliau ini. Namun ingat, tujuan utama kita beramal bukan beliau, mereka atau siapa. Tujuannya ke Allah dan juga keselamatan hari akhir kita. Itu tujuannya. Tujuan mengikuti Rasulullah SAW agar kita selamat di akhirat. Dan kita mengikuti ulama-ulama karena sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bukan karena zat. Bukan karena zat, jasad orangnya, bukan. Karena jasad itu akan binasa, akan hilang. Tapi siapapun yang mengikuti Nabi SAW dan menjadi percontohan yang baik untuk ilmu dan amal, kita ikuti karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka itu yang kita inginkan. Yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semua bersama orang-orang saleh, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman dekat di surga nanti, di akhirat nanti. Dan itu yang kita inginkan untuk keselamatan akhirat kita, jemaah sekalian rahmatullah. Manusia itu akan berlalu. Manusia akan berlalu. Usia mereka akan tertutup. Ulama tidak selamanya hidup. Pada waktunya akan Allah Ta'ala wafatkan. Dan karya-karya mereka serta jasa-jasa mereka adalah usia kedua yang seolah mereka masih hidup. Jasadnya wafat, rohnya di alam barzakh. Tinggal umur kedua mereka, yaitu ilmu dan amal yang menjadi contoh buat kita. Maka ini diantara bakti kita insyaallah kepada sebagian dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang semoga itu menjadi ladang pahala bagi kita, kemudian juga bagi beliau. Jazahu khaira, jazahullahu khaira. Semoga Allah ganjari beliau kebaikan, pahala, kemudahan dan kemurahan darinya, keutamaan itu fadl dan juga rahmat, serta keluasan kubur dan kelapangannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kembali kita bersama beliau dan juga orang-orang saleh di antara kaum muslimin, dan juga para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ikhwah sekalian rahimakumullah, kita menuju ke permasalahan yang terakhir kita terhenti padanya, yaitu perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dengan simpel kita katakan, yang pertama waktu itu kita bilang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dianjurkan kalau antum mau berzikir, hendaknya mulakan dengan berwudu. Kalau antum dalam keadaan berhadas, maka wudu. Wudu kemudian berzikirlah, baik zikir pagi petang atau mungkin baca Quran dan seterusnya dari zikir-zikir. Itu sudah kita bahas pada pertemuan lampau. Yang kedua, tajdidul wudu di kulli salah, yaitu memperbarui wudu setiap kali hendak salat. Itu hukumnya sunnah. Memperbarui wudu setiap kali hendak salat fardu, maka itu sunnah. Itu sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan lampau. Yang ketiga, di antara sunnah adalah berwudu setiap kali batal wudunya. Berwudu setiap kali batal wudunya. Maka kalau misalnya batal wudu entah karena buang angin atau BAB, BAK atau tidur pulas, maka disunnahkan segera berwudu untuk menjaga kesucian diri dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Dan yang keempat, nah ini yang kita mulai dari halaman 122 dari kitab ini. Di antara hal yang disunnahkan wudu sebelumnya, yakni yang keempat, ketika hendak tidur, qabla naum, ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Kemudian berbaringlah pada bagian tubuhmu sebelah kanan, yakni menghadap ke kanan.
Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Zahirnya ini untuk tidur apapun, siang maupun malam, zahirnya seperti itu. Tapi dalam hadis ini pada akhirannya itu akan ada kalimat, jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Maka hadis ini berlaku untuk tidur malam, bukan tidur siang. Jika engkau mendatangi tempat tidurmu pada malam hari nanti, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Maka sebelum tidur disunahkan berwudu. Dan di sini maksudnya adalah tidur malam. Walaupun bukan berarti sebelum tidur siang itu tidak boleh wudu juga, tetapi di sini hadis ini muqayyad, yaitu diikat dengan tambahan di kalimat terakhirnya Nabi SAW, jika engkau meninggal pada malam itu, maka berarti ini tidur malam. Taib. Berwudulah sebagaimana wudu untuk salat, yakni dengan format yang kita kenal dari wudu. Dimulai dari cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, istinthar, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan telinga, dan kemudian membasuh kaki. Sama seperti wudu kita salat. Ya. Dan ini dalam rangka berhadas ataupun tidak. Baik dalam keadaan berhadas ataupun sudah suci. Kalau memang mau tidur malam, wudulah. Jadi tidak dibedakan di sini antum berhadas atau tidak. Kalau misalnya antum sudah dalam keadaan suci dari Isya, pulang ke rumah, tidak batal wudunya, kemudian tidur jam 9, belum batal wudunya, tetap disunahkan untuk berwudu. Lebih-lebih ketika memang antum batal wudunya, mungkin pipis dulu, maka berwudu dianjurkan. Tidak wajib dianjurkan. Bahkan kalaupun antum berhadas besar, dengan sebab jima' sebelum tidur malam, maka tetap nanti akan ada sebutan, yaitu apa? Wudu sebelum tidur. Namun khusus kasus ini, yaitu setelah junub mau tidur malam, dianjurkan wudu sebelum tidur malam walaupun dalam keadaan junub, itu tidak membuat status junub hilang, melainkan tetap berstatus junub. Hanya saja dengan perbuatan menyesuaikan dengan sunnah, dia dapat pahala dengan berwudu itu. Tapi wudu tersebut tidak mengubah status junub dan hadas besar, melainkan tetap wajib untuk mandi sebelum subuh nanti. Kalau dia bangun sebelum subuh, wajib mandi besar. Ya. Jadi sebelum tidur malam berwudu itu disunnahkan secara mutlak untuk semua kondisi. Baik kondisi antum suci tidak berhadas, atau kondisi antum berhadas kecil, bahkan kondisi antum berhadas besar, tetap dianjurkan untuk berwudu. Dan ini juga berlaku untuk siapapun dari perempuan, walaupun dalam kondisi dia berhadas besar seperti haid atau nifas, maka hal ini juga berlaku. Berwudulah sebelum tidur malam sebagaimana wudumu untuk salat. Kemudian berbaringlah pada bagian tubuhmu sebelah kanan. Ini berlaku untuk tidur malam. Dan untuk berbaring pada bagian tubuh sebelah kanan, ini berlaku juga untuk tidur-tidur manapun lainnya. Tidur-tidur manapun lainnya. Baik siang, pagi atau kapanpun, lebih afdal untuk tidur berbaring menghadap ke kanan. Dan ini permulaan tidur seperti ini. Permulaan tidur seperti ini, berbaring menghadap ke kanan. Perempuan maupun laki, maka ini sunnah. Kalau dia berbaring ke kiri dari awal, ya tidak berdosa, karena dia tidak menyelisihi kewajiban, hanya menyelisihi sunnah. Hanya dia menyelisihi sunnah. Adapun nanti ketika di tengah malam, kalau misalnya dia terbangun karena mimpi buruk, dan saat dia terbangun mimpi buruk, dia dalam keadaan menghadap ke kanan, maka hendaklah dia berta'awudz, minta perlindungan pada Allah, dan meludah ke sebelah kirinya, dan mengalihkan arah yang tadi kanan ke kiri. Ini perintah Nabi SAW. Yaitu kalau misalnya antum terbangun dari tidur entah malam atau siang, biasanya tidur malam yang lebih banyak mimpinya,
kemudian antum mimpi buruk, maka hendaknya yaitu melawan arah tidurnya, posisi tidurnya. Kalau tadi pas bangun dalam keadaan menghadap ke kanan, maka hadaplah ke kiri sekarang. Kalau tadi bangun terlentang atau tidak ke kanan, tidak ke kiri, maka hadaplah ke kanan, ubah posisinya. Kalau tadi ternyata pas bangun mimpi buruk menghadap ke kiri, maka balik badan menghadap ke kanan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian berbaringlah pada bagian tubuhmu sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian ucapkanlah, dan ini suatu doa. Suatu doa. Doa yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa. Kalimat tawakal dan penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nanti kita terjemahkan insyaAllah. Kata Nabi SAW, jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Jadikanlah kalimat ini, doa ini sebagai akhir perkataanmu. Di sini ada fiqih. Sebelum kita terjemahkan kalimat-kalimat doa ini, ada fiqih di sini yang perlu kita tegaskan. Jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Ini dulu secara tazkiyatun nufus dan aqidah. Maka orang kalau misalnya dia membaca doa ini sebelum tidur dengan keadaan membaca doa ini sebelum tidur malam, dan dia mati di malam hari itu, entah ketika dia tidur dia mati tidak bangun-bangun lagi, atau mungkin ada tragedi tertentu, kejadian yang membuat dia mati seperti tertimpa atap atau semisalnya, atau terjadi pembunuhan dan na'udzubillah min dzalik. Misal dia mati malam itu, maka dia mati dalam keadaan apa? Fitrah. Apa maksud mati dalam keadaan fitrah? Sebagian ulama mengatakan dia mati dalam keadaan tidak punya dosa. Karena ketika itu fitrah, maka hilang dosanya. Yaitu fitr. Sesuai dengan fitrah asalnya, sesuai dengan settingan awalnya, yang mana settingan awal manusia itu tidak ada dosa. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya ia meninggal dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan bertauhid. Dalam keadaan bertauhid, karena fitrahnya manusia tauhid. Maka siapa yang menyimpang dari tauhid, dia menyimpang dari fitrah. Maka orang-orang yang berbuat syirik itu adalah orang-orang menyimpang dari fitrah sejatinya. Antum bisa melihat orang-orang yang berbuat syirik, mengagungkan, memuja kuburan, wali-wali yang di dalamnya, meminta kepada mereka misalnya dengan alasan tawassul dan misalnya, itu di luar nalar kadang-kadang, di luar fitrah, di luar logika kadang-kadang. Ada masjid bukannya dipantengin kemudian minta sama Allah di masjid dan salat waktu dengan tertib, malah justru lebih getol kepada kuburan-kuburan keramat. Keluar dari jalur fitrah, yaitu jalur tauhid. Hanya bertawakal pada Allah, ini malah minta kepada yang sudah mati, atau bertawakal kepada yang sudah tiada. Na'udzubillah min dzalik. Maka makna kedua yang dikatakan oleh Allah, meninggal dalam keadaan fitrah, yaitu meninggal dalam kondisi bertauhid murni kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dua makna tadi itu sebenarnya saling melazimkan, tidak salah dua-duanya. Karena seseorang ketika dia bertauhid betul-betul, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kita bisa lihat di kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya di antara faedah tauhid itu adalah mengampuni dosa-dosa. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa. Sampai ada seorang yang dosanya sebumbung langit, besar dosanya, catatan amal buruknya itu menjulang tinggi. Namun kemudian dia memiliki satu kartu, dan kartu itu bertuliskan La ilaha illallah, yang mana di neraca ditimbang antara kartu yang satu itu, bitaqah satu itu, dengan dosa-dosanya ternyata lebih berat timbangan kartu La ilaha illallah dia. Saking dia punya tauhid walaupun punya dosa yang begitu banyak. Maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya dengan sebab tauhid itu. Hanya saja kita jangan kepedean. Ya dosa saya banyak tapi saya bertauhid jadi nyantai aja. Enggak, ini justru orang yang kurang tauhidnya. Orang yang bertauhid yang punya dosa, itu dia ada rasa khawatir dengan dosanya dan malu pada Allah Azza wa Jalla. Sedikit atau banyak dosanya, itu orang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, malu dia sama Allah Azza wa Jalla.
dan dia berazam untuk taubat walaupun belum sempurna. Itu orang bertauhid. Jadi orang kalau misalnya membaca doa ini, meninggal pada malam itu, meninggal dalam keadaan insyaallah dosa mudah diampuni dan juga bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin meninggal dalam keadaan bertauhid, jemaah sekalian? Kemudian kata Nabi SAW, fikih berikutnya, jadikanlah doa itu sebagai akhir perkataanmu. Jadikanlah doa tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika sampai akhirnya sebagai akhir perkataanmu. Maka ini menunjukkan secara jelas bahwasanya pertama, tidak direkomendasikan bicara sebelum tidur dan setelah doa ini. Yakni misal antum bersama istri, kalau memang mau me time dengan istri sebelum tidur, lakukan sebelum baca doa ini. Lakukan sebelum baca doa ini. Karena Nabi SAW, jadikan doa ini sebagai akhir kalimatmu, akhir perkataanmu. Tidak ada lagi kalimat setelah itu. Enggak ada ngobrol-ngobrol lagi sama istri setelah antum baca doa ini. Itu yang pertama. Walaupun kalau antum ngobrol sama istri setelah baca doa ini, antum tidak berdosa, karena ini sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Tapi kalau kita mau mengamalkan betul-betul total hadis ini, maka kalau setelah baca doa ini dalam rangka berdoa sebelum tidur, kemudian menghadap ke kanan, ini yang terakhir, kalimat terakhir. Tidak ada lagi ngobrol dengan istri. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwasanya doa dan zikir sebelum tidur itu ada beberapa rangkaian, ada beberapa set, ada beberapa macam. Baca surat Al-Baqarah, baca ayat 2 ayat terakhir Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca 3 kali 3 surat terakhir, dan membacanya itu untuk semua yang anda sebutkan tadi, atau bismikallahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat lain bismikallahu ahya wa amut, dua-duanya sama riwayat sahih. Membaca semua itu dan juga doa-doa lain yang ada dalam hadis Nabi SAW, itu semua bukan bacaan terakhir. Ya. Dan antum baca ketika berbaring, antum baca, misalnya antum baca 3 surat terakhir, dimulai dengan itu dulu, meniup sedikit nafas 3 kali, kemudian baru antum bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian semampu antum untuk menyebarkannya ke tubuh antum. Kemudian lakukan itu lagi 3 kali, tiupkan 3 kali, kemudian ucapkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan lakukan lagi sekali lagi 3 kali. Lakukan itu. Boleh setelah itu antum baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah atau baca ayat kursi, bismikallahumma amutu wa ahya. Pokoknya dari semua rangkaian itu, paling akhir, fikih yang kedua, paling akhir antum baca ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Ini yang terakhir. Dan setelah selesai doa ini, boleh antum sambil lihat handphone, maksudnya baca. Lihat handphone, baca. Ya, kalau enggak hafal, atau buku ya, atau kitab kecil, atau handphone dan seterusnya. Baca di website tertentu atau di aplikasi tertentu, baca. Bagi yang hafal, itu nikmat buat antum, Masya Allah. Tapi bedanya dengan doa-doa lain dan zikir lainnya di sebelum tidur, yang ini Rasulullah SAW katakan, yaitu berbaringlah pada bagian tubuhmu sebelah kanan, yaitu antum sudah mulai berbaring ke kanan, baru baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Taib. Jadikan doa ini sebagai akhir perkataanmu. Setelah itu antum enggak ngomong apa lagi, enggak bicara apa lagi, karena sabda Nabi, akhir perkataanmu, no words, tidak ada omongan, tidak ada kalimat lagi setelah itu. Ya. Dan bahkan mungkin tidak baca Quran setelah itu. Udah kelas, antum tidur kelas. Apakah boleh atau melanggar hadis ini ketika antum misalnya masih ngeliat website, ngeliat apa, atau ngeliat Shopee dan seterusnya misalnya? Ya, memang zahirnya itu tidak berkata-kata. Tapi ikhwas sekalian, seandainya kita memahami betul-betul makna doa ini,
itu sebenarnya udah nggak kepikiran lagi tentang dunia setelah itu. Orang kalau udah memaknai ini dengan betul-betul pemaknaan yang benar, yang dalam, itu dia udah nggak mikirin marketplace, nggak mikirin, udah khalas. Dan dia serahkan semua urusan dia pada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat hari ini apa saja urusan antum, baik yang merepotkan atau tidak. Keluarga antum, anak antum, istri antum, tetangga antum, ibu antum, ayah antum, kerjaan antum, jalanan antum, dan seterusnya. Banyak urusan zaman sekarang mah dalam sehari. Udah khalas, dengan kalimat ini selesaikan semua pikiran. Itu asli seperti itu. Walaupun ya kalau antum kepikiran juga ya khalas, nggak apa-apa, nggak dosa juga. Ya, ya namanya manusia kan kadang udah berusaha melupakan, ya datang juga kepikiran itu. Tapi siapa yang betul-betul terbit di pikirannya keduniaan yang tadi pagi hari dan seterusnya, atau kekesalan pada orang lain, atau hak dia dirampas, atau kepikiran, dengan doa ini sebenarnya udah selesai itu. Kalau dia benar-benar memaknai dan mensanubarikan doa ini, selesai pikiran itu. Coba dibaca, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya serahkan diri saya padamu. Saya serahkan diri saya padamu. Antum menyerahkan harta sama menyerahkan diri, mendingan mana? Maksudnya lebih mudah mana sekarang? Menyerahkan harta. Antum ketemu perampok misalnya, naudzubillah min dzalik. Ini hanya contoh. Dan perampok itu minta atau mencuri atau ya penjamret itu minta uang 1 juta sama antum. Ya mungkin 1 juta itu berharga buat antum. Kata dia, harta atau nyawa. Dan antum nggak bisa melawan. Dia punya senjata, antum enggak. Antum hanya mengelus dari istighfar, ya khalas. Saya nggak bisa melawan. Takutnya kalau saya lawan, malah saya yang kena nanti. Dah harta. 1 juta jauh lebih ringan menyerahkan 1 juta daripada menyerahkan nyawa kepada dia. Sekarang Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya menyerahkan jiwa saya kepada Engkau, nyawa saya, diri saya kepada Engkau. Artinya, kalau tadi pagi saya dizalimi oleh seseorang, di warung harusnya ada kembalian 500, enggak dibalikin, sampai malam kepikiran, naudzubillah, bakhil. Ya walaupun itu hak antum, tapi subhanallah 500, sampai tidur ke bawah mimpi lagi, subhanallah. Gope padahal, subhanallah. Oke lah, jangan gope. 5.000 enggak dikembaliin sama tukangnya. Kesel hati, kebawa sampai malam hari. Ya Allah, antum di kalimat ini, ya Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya serahkan diri saya padamu. Diri saya itu jauh lebih mahal daripada 5.000. Hatta antum misalnya, misal saja kehilangan uang 1 juta. Kehilangan, bukan orang minta, bukan dicopet, bukan enggak, kehilangan. Seperti menyerahkan, dah gitu aja, hilang. Maka di sini, ya Allah, saya serahkan diri saya kepada Engkau. Diri saya lebih mahal daripada 1 juta itu. Sebenarnya itu sudah merupakan obat yang menetralisir kolbu kita dari kehilangan demi kehilangan di dunia ini, jemaah. Karena pada hakikatnya, pada waktunya kita tahu akan menyerahkan diri kita pada Allah, berserah diri pada Allah Azza wa Jalla. Khalas. Segala urusan tentang diri saya ini saya serahkan pada Engkau, ya Allah. Bahkan diri saya sendiri ini saya serahkan pada Engkau. Saya tanya kepada antum, tanya kepada antum semua. Di kasur itu bukan hanya ada kutu tinggi atau kutu bangsat, jemaah. Ada kutu-kutu jenis lainnya. Yang antum tidak tahu, kulit antum itu sudah melekat itu binatang-binatang itu, bakteri dan semisalnya. Sekarang antum kepikiran nggak pas mau tidur, ini saya mahal darah saya, jangan sampai dimakan atau dihisap sama nyamuk atau kutu. Kalau antum mikirin sampai sebegitunya, betul-betul repot hidup antum. Ya. Tapi antum tawakal sama Allah. Enggak kepikiran, udah biarin aja, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan besok bangun pagi malah kok saya lebih fresh ya. Ternyata karena udah banyak dihisap oleh kutut. Ya. Begitu. Fresh-fresh aja, enggak kepikiran. Enggak besok pagi kemudian ada bekas tuh gatalnya, bekas dihisap tuh. Ya kena. Ah ini bekas nyamuk. Dihitung sama dia. Apalagi di kaki. Merah-merahnya banyak banget itu. Astagfirullahaladzim. Merasa rugi. Terus nuntut kepada para nyamuk. Subhanallah.
Nggak sempet kayak gitu. Kenapa? Karena selama ini kita udah tawakal sama Allah, sampai kita menyerahkan urusan pada Allah. Antum sujud aja Pak. Apa yang dong Yusuf tuh, udara tuh. Bisa aja ada COVID 2024, bukan 19 lagi. Dulu ini masjid ini di antara masjid-masjid yang paling unik se-Indonesia. Yaitu apa? Orang pada ketakutan COVID, di sini malah buka masker cipika-cipiki. Ini Masjid Uswatun Hasanah. Teladan yang baik ya ketika itu. Ini waktu awal-awal ngaji kitab ini, Anda masih ingat? Tetap diundang karena Anda termasuk yang ketika itu enggak apa-apa yuk ngaji walaupun pandemi enggak apa-apa ngaji. Semua masjid rata-rata umumnya minimal masker gitu loh. Jaga jarak. Dulu di sini enggak ada jaga jarak. Malah makin dekat, makin ukhuwah Islamiyah masih ketika itu, Masya Allah. Coba kalau misalnya dipikir-pikir, antum udah menghirup apa aja tuh ketika itu? Sekarang masih pada hidup? Masih pada hidup? Pak Sepul masih ada? Masih hidup orangnya. Ketua DKM masih hidup. Pengurus masih hidup. Alhamdulillah. Tentu kematian itu ada pada Allah Azza wa Jalla dan ya mungkin kita perlu ikhtiar. Tetapi Masya Allah dilihat. Takdir di tangan Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan urusan pada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Dan saya hadapkan wajahku kepadamu, yaitu saya kiblatkan segala urusan dan amal saya kepada Engkau ya Allah Azza wa Jalla. Engkau, pada Engkau. Jadi orang itu kalau misalnya kiblatnya, kiblat urusannya adalah Allah Azza wa Jalla, maka Allah bereskan urusan dia. Dan semua dari kita masing-masing punya keberantakan urusan di urusan tertentu. Ana yakin. Karena hidup ini ada aja masalah. Kita punya masalah masing-masing yang kita nggak bisa men-solving sendiri. Bahkan keluarga kita libatkan tetap nggak bisa solved. Ya hanya Allah Azza wa Jalla. Maka hadapkan wajah kita pada Allah. Wajjahtu wajhi ilaika. Supaya tenang, supaya tertib itu urusan, teratur, fix, beres. Yang mana kadang beresnya urusan itu pahit di awal, manis di akhir. Percayakan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika berbaring tidur itu pikiran, saya serahkan diri saya, segala urusan tentang saya serahkan pada Engkau ya Allah. Saya hadapkan wajah saya pada Allah. Ini amalan saya untuk Allah. Urusan saya serahkan pada Allah. Wa fawwadtu amri ilaika. Ku pasrahkan seluruh urusan saya pada Allah. Kegalauan hari itu bisa terobati dengan kalimat wa fawwadtu amri ilaika. Kalau misalnya antum punya kasus sama orang, antum memang salah. Dan antum bingung, kalut, khawatir kesalahan antum kemudian dieksploitasi oleh orang-orang itu atau disebarkan. Atau mungkin antum malu dengan kesalahan itu, atau merasa bersalah dengan kesalahan itu, tapi antum tiada daya untuk memfikskan problem ini. Antum enggak ada daya untuk menjelaskan ke orang-orang akan kesalahan itu. Malu. Semakin antum jelaskan, semakin orang akan mencecar. Ya Allah, saya pasrahkan, urusan saya pasrahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Dah. Dan dia akan mendapatkan besok atau besoknya atau pada waktunya nanti urusannya selesai. Jemaah sekalian, semua dari kita punya urusan, punya problem. Ana yakin pernah antum mengalami betul-betul hati ngederdek, bingung nanti gimana, besok gimana, ini dan seterusnya. Lihat bagaimana dulu kita ujian, sekolah, kuliah, kadang panas dingin, kadang gemeter, takut, nanti orang tua ngomong apa kalau rankingnya enggak sekian dan seterusnya. Namun sekarang apakah antum masih mengalami hal yang sama? Enggak, selesai urusan. Ya, selesai itu urusan semuanya. Atau pernah juga mungkin di kendaraan kemudian hampir saja meregang nyawa, hampir kecelakaan. Wah, ketika itu betul-betul tegang sekali. Ternyata sekarang antum bisa tenang kajian. Artinya enggak ada, segala kesulitan itu enggak ada yang selalu abadi. Ya. Perubahan itu pasti ada. Yang tidak pernah berubah itu adalah
Yang tidak pernah berubah adalah adanya perubahan. Perubahan hidup itu selalu ada. Yang tidak pernah berubah adalah adanya perubahan. Paham nggak maksud kami? Yang tidak pernah berubah dalam kehidupan ini adalah adanya perubahan. Selalu tidak pernah berubah adanya perubahan itu. Selalu ada perubahan. Yang tadinya di bawah akan ke atas, dan akan ke bawah lagi, dan akan mungkin ke atas lagi. Seterusnya kehidupan seperti itu. Bani Israel pun mengalami hal itu. Bisa antum lihat di surat Al-Isra. Kadang mereka ditindas, suatu saat mereka juga akan menjadi orang-orang tinggi. Namun kemudian balik lagi ditindas lagi. Itulah hidup seperti itu. Tidak ada yang kesengsaraan abadi di dunia ini, nggak ada. Sebagaimana kenikmatan abadi di dunia ini nggak ada. Yang ada di akhirat itu yang abadi. Sekali antum dapat nikmat di surga itu abadi. Dan orang yang kufur Allah dapat azab di neraka abadi. Adapun orang beriman yang belum Allah ampuni dan Allah jerumuskan ke neraka, itu sementara saja, karena Allah Ta'ala masih merahmati orang ini karena mukmin beriman, maka diangkat nanti menuju surga. Wa fawwadtu amri ilaika, urusan diserahkan pada Engkau ya Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan urusan yang baik, teratur, enak. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan kusandarkan punggungku kepada Engkau ya Allah. Ini bukan masalah fisik, karena kita tidak bisa mengatakan Allah Ta'ala dengan masalah fisik, yaitu disandarkan ke bagian tubuh mana. Enggak. Di sini ada suatu kinayah yang kalau seseorang lagi ada masalah atau mungkin dia kepikiran akan sesuatu, dia butuh sandaran. Karena sandaran itu lebih menenangkan, dan karena kalau dia tegak terus itu ketegangan. Maka aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Itu semua lafal-lafal ini, 4 kalimat ini, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. 4 kalimat ini merupakan kalimat penyerahan urusan dan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sangat relevan diucapkan sebelum tidur sebagai akhir kalimat, sebagai khataman fikiran kita akan sulitnya masalah-masalah dunia ini. Khatam, khalas, khatam, tutup. Makanya orang kalau misalnya sudah membaca doa ini dan mensanubarikan dengan kolbunya doa ini, memaknai dengan baik doa ini, terus dia masih kepikiran tentang problem itu, berarti doa ini belum mempan buat dia. Entah karena dia belum memaknai dengan sebaik-baiknya, masih belum maksimal, atau dia masih ada sarang lalat yang menghinggap di kolbunya, yaitu apa? Cinta dunia dan khawatir mati. Masih ada cinta dunia dia. Makanya ini enggak mempan. Enggak mempan. Karena ada cinta dunia, kekhawatiran akan dunia. Padahal yang lebih harus dia khawatirkan adalah gimana menutup usianya dengan amal saleh. Itu yang lebih dia khawatirkan. Dunia itu dijamin. Dunia itu dijamin. Jangan sampai kerenyut dan berbukunya atau garis-garis di kulit kita itu murni karena dunia, jemaah. Jangan. Melainkan karena ini gimana menghadapi keduniaan ini, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu yang lebih kita pikirkan. Karena Allah itu jamin rezeki antum. Kalau Allah jamin rezeki burung-burung, bahkan binatang kayak kecoa sekalipun, bahkan binatang yang seperti anjing sekalipun yang dinajiskan oleh sebagian besar ulama, itu Allah jamin rezekinya, maka bagaimana dengan manusia yang Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala muliakan manusia, maka Allah jamin rezekinya. Yang tidak Allah jamin dan tidak ada kepastian sekarang adalah selamat atau enggak kita nih nanti, gitu. Iya, begitu. Ini nanti insyaallah ba'da Isya lanjut enggak Pak Samsul? Ba'da Isya insyaallah kita lanjut insyaallah Ta'ala. Ya, sebentar nanti ba'da Isya bagi yang mau lanjut alhamdulillah, bagi yang pulang silahkan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala, amma ba'd. Kalimat 4 yang tadi kita jabarkan sebelum Isya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika
wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Itu kalimat yang betul-betul menegaskan akan penyerahan diri dan urusan serta amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat-kalimat ini semua adalah obat, syifa, penyembuh juga yang ada di hati. Karena ini adalah bagian dari wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga adalah ilmu warisan dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka semua sunnah Nabi itu berkah. Maka barang siapa yang ingin keberkahan, maka hendaklah dia mengambil sunnah-sunnah Nabi SAW. Sekalipun itu hukumnya mustahab atau sunnah, tidak sampai hukumnya wajib, tetapi betapa adanya pahala yang berlimpah di balik sunnah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW sebagai doa di sini, raghbatan wa rahbatan ilaika. Saya menyerahkan diri saya kepada Engkau, saya hadapkan wajah kepada Engkau, saya pasrahkan seluruh urusan kepada Engkau, saya sandarkan punggung saya kepada Engkau ya Allah, dengan raghbah, rasa harap, dan dengan rahbah, rasa takut kepada Engkau. Yang dua ini targhib dan tarhib, antara khauf dan roja. Dua sayap, rasa takut ada dan rasa harap itu ada. Manusia itu perlu membalance dua hal ini dalam kehidupannya. Ketika manusia tidak dalam kondisi stabil, maka pasti salah satu dari dua ini tidak stabil. Tidak stabil manusia itu ada dua kemungkinan. Imma dia ketakutan, imma dia meremehkan. Imma dia ketakutan, imma dia meremehkan. Orang yang ketakutan itu adalah orang yang berarti terlalu betul-betul mengaplikasikan rasa takut dan menipiskan rasa harap pada Allah Azza wa Jalla, dan itu salah. Ya. Dan ini mazhabnya Khawarij sebenarnya. Mazhabnya Khawarij. Terlalu takut, apa-apa ditakut-takutin, sampai dosa besar langsung dikafirin semuanya. Saking khawatirnya akan dosa, padahal itu adalah mazhabnya pendosa. Khawarij itu. Karena berkata tentang ilmu, karena suka mengkafirkan kaum muslimin. Enggak balance, goncang Khawarij itu. Goncang dengan kekhawatiran dan rasa takut yang berlebih dari porsi yang sebenarnya. Dan orang manusia ketika dia ketakutan akan dunia, itu berarti dia terlalu berharap akan dunia dan kurang berharap sama Allah Azza wa Jalla. Makanya orang harus balance rasa takut dan rasa harapnya pada Allah Azza wa Jalla. Takut pada Allah balance dengan rasa harapnya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak balance berikutnya, yang kedua, yaitu orang yang meremehkan, menggampangkan, ahli maksiat, merasa pasti diampuni dong orang kayak saya, merasa saya pasti selamat lah, merasa nggak bakal ada azab, merasa nggak ada istidraj, merasa itu semua baik-baik saja, merasa ya maksiat kok tapi saya masih nikmat-nikmat aja, enjoy lagi gitu, hidup hanya sekali mas, nikmatin. Ini rasa harapnya terlalu tinggi, rasa takutnya nggak ada atau kurang. Dan ini mazhabnya Murji'ah. Dan ini yang menjangkiti dan menimpa banyak dari kaum muslimin di Indonesia ini. Dan khawatir termasuk kita. Kita ini kalau didoakan, mudah-mudahan berkah ya mas ya, amin. Tapi nyolong. Coba antum sekarang, ya, ketemu orang yang dia pegiat riba dan merasa riba itu bukan dosa besar, biasa aja, paling cuman ustadz-ustadz yang usil iri kali sama kita. Paling berapa sih penghasilan ustadz-ustadz? Kita kan banyak kerja di bank gitu misalnya. Kalau kita doakan, Pak, Masya Allah, berapa gaji sebulan? 15 juta. Wah, mudah-mudahan berkah ya. Diaminin sama dia. Amin. Berkah dari mana? Kenapa begini? Kenapa diaminin? Karena rasa harapnya terlalu tinggi dan gak ada takutnya. Ini orang yang apa? Orang yang tidak balance. Jadi jangan kira orang yang terlalu tinggi harapannya dan tidak ada rasa takutnya pada Allah,
jangan kira orang itu balance hidupnya. Enggak. Orang yang balance hidupnya adalah yang menjamak antara rasa takut, rasa cinta, dan rasa harap pada Allah Azza wa Jalla ada pada hatinya. Dia cinta sama Allah, cinta sama syariat Allah, cinta sama sunnah Nabi SAW. Dia senang bertauhid karena cinta sama Allah. Dan di sisi lain, dia takut azab Allah. Dan di sisi lain, dia juga berharap ampunan Allah. Itu orang balance. Yang kalau dia diberi nikmat, dia itu tidak kehilangan rasa syukurnya. Dan kalau dia diberikan musibah atau ujian, dia tidak kehilangan rasa takutnya. Ada orang, dia tuh ditimpa musibah, tapi nggak deket, tetap aja nggak deket sama Allah. Hilang rasa takutnya, padahal itu teguran dari Allah. Ada orang, dan ini mungkin lebih banyak, dikasih nikmat sama Allah, nggak ada syukur-syukurnya sama Allah. Subhanallah. Maka orang yang balance itu adalah orang yang menggabungkan tiga, yaitu cinta kepada Allah, takut pada Allah, harap pada Allah. Ada tiga itu. Dan ibaratnya seperti seekor burung. Cinta itu ibarat kepalanya, harap dan takut ibarat sayapnya. Karena kalau cuma cinta doang, nggak ada harapan, nggak ada takut, ente cintain siapa? Enggak. Ketika kita ini walillahil mathalul a'la, kita cinta sama manusia, mencintai seorang manusia, istri misalnya. Ada nggak yang kita harapin dari dia? Ya pasti ada lah. Ada nggak yang kita khawatirkan akannya? Ada lah. Ya. Berharap dia itu cantik selamanya. Ini kan harapan, wajar, namanya kita suka sama dia. Dan kita khawatir kehilangannya, wajar karena kita suka sama dia. Maka nggak mungkin rasa cinta itu terwujud dengan baik dan benar kecuali ada sayap-sayap harapan dan rasa khawatir, takut. Harus ada tiga itu. Dan kalau kita cinta sama Allah, maka berharaplah pada Allah dan takutlah padanya. Dan balance semua itu. Namun kata para ulama di antara Imam Ahmad berkata, adapun sayap-sayap ini, yaitu apa? Rasa takut dan rasa harap, kadang disesuaikan konteks kondisi orang. Ketika dia kesulitan, maka kepakan sayap harapan lebih banyak. Dan ketika dia diberi kenikmatan, kepakan sayap rasa takut lebih banyak. Supaya balance, jangan dibalik. Ya, artinya kalau antum lagi kesulitan, berharaplah pada Allah supaya kesulitan ini rasanya ternetralisir gitu perasaannya gitu. Jadi tetap nyaman hidup. Ada tumpuan harapan, itu Allah Azza wa Jalla dengan ketakutan ini. Ketakutan akan dunia, masalah dunia. Dan ketika diberi nikmat, maka tumbuhkanlah rasa takut pada Allah. Jadi balance Pak, beneran hidup kita balance kayak gitu, bener, Masya Allah. Orang tuh enak hidupnya kok kayak ini. Ketika dia dapat nikmat, ditumbuhkannya rasa takut, sehingga dia tidak ujub dengan nikmat tersebut, tidak sombong dengannya, dan tidak merasa nikmat ini kekal. Karena kalau seseorang dikasih nikmat, kemudian malah dia tumbuhkan rasa harap saja dan tidak ada takut-takutnya, malah justru akan semakin apa? Semakin ujub dan dia tidak balance dengan perasaan qalbunya terhadap nikmat tersebut. Ya. Dan kalau misalnya diberi musibah atau ujian, tumbuhkan rasa harap pada Allah. Karena kalau misalnya orang kena musibah, dia lebih tekankan takut pada Allah. Harapannya nggak ada. Ini pasti putus asa nanti, bunuh diri lama-lama. Iya, orang-orang bunuh diri itu kan ketika mereka dapat ujian dan mereka merasa nggak punya tumpuan harapan. Akidahnya tidak benar tentang takdir, tentang rahmat Allah dan seterusnya. Nggak ada asa, nggak ada harapan. Khalas down, kemudian mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disakarakan sini, saya serahkan semua urusan saya pada Engkau ya Allah, dengan rasa harap saya kepada Engkau.
untuk memperbaiki urusan-urusan saya, dan rasa takut saya pada engkau, khawatir urusan-urusan saya ini membuat saya semakin menyesat, semakin sesat, semakin bingung dan seterusnya. Jadi tumpuan harapan dan takutnya itu pada Allahnya, bukan pada urusannya. Tumpuan harapan ini dan takut ini pada Allahnya, bukan pada urusannya. Makanya roghbatan wa rahbatan ilaika, kepada engkau, bukan kepada urusan-urusan ini. Urusan ini saya serahkan pada engkau. Yang saya harapkan engkaunya, yang saya takuti engkaunya, bukan ini. Apa masalahnya? Masalahnya apa sekarang? Misal antum melihat anak-anak generasi sekarang, perempuan relatif terkirakan lebih banyak daripada laki-laki. Taib, antum punya anak gadis, laki-laki makin sedikit. Dari yang sedikit itu, yang tanggung jawab dan berani makin sedikit juga. Dan dari laki-laki yang makin sedikit itu, yang LGBT masih ada lagi. Subhanallah, ini makin berat ujiannya. Udah yang tanggung jawab sedikit, sebagainya LGBT lagi. Aduh, ini gadis putri saya ini sama siapa nanti? Terus kemudian si putri ini udah menginjak menuju usia 30 tahun, belum juga dapat jodoh. Dari umur 15 sampai 30 tahun, setiap lebaran ditanya kapan nikah. Sampai hafal tuh siapa aja yang nanya. Sampai kesel, udah biar aja. Ya. Kapan nikah? Kapan? Padahal cantik, tapi pesaing banyak. Dan pernah ada yang datang, namun ya laki-laki kayak gitu, nggak sesuai harapan, dan malah khawatir malah mencelakakan nanti, menjerumus. Ya. Seorang bapak itu kadang-kadang bingung, ini gimana nyari siapa ya? Gitu. Subhanallah. Kepikiran, kasihan anak ini, kadang curhat sama ibunya, curhat sama bapaknya. Itu kadang terjadi di beberapa orang sekarang. Nyari jodoh yang exact, yang tepat gitu. Aduh, yang serak, nyaman gitu kok susah. Ya. Sekarang coba pakai doa ini. Ketika mau tidur, pahami doa ini baik-baik, sanubarikan, dalami di hati, dan katakan roghbatan wa rahbatan ilaika. Saya serahkan semua perkara ini untuk perjodohan anak, karena saya berharap kepada engkau dan saya takut sama engkau. Maka antum tidak berharap pada manusia di sini. Dan antum tidak khawatir dengan keadaan anak antum. Karena kalau kita kiblatkan harapan dan takut kita kepada makhluk, itu kita seperti berharap pada yang sangat lemah, dan kita takut pada yang lebih lemah daripada diri kita. Dan itu suatu kebodohan yang hakiki. Antum berharap pada makhluk yang sama-sama lemah sama antum, apa yang bisa dia tolong? Dan antum takut sama makhluk yang sama-sama lemah sama antum, apa yang bisa dia berikan pada antum dari kesengsaraan? Hanya Allah Ta'ala yang mengatur semuanya. Makanya kekhawatiran problematika kita itu jangan di problemnya sekarang, tapi khawatir Allah Ta'ala menelantarkan kita dengan problematika ini. Itu yang kita khawatirkan dari keterap Allah Azza wa Jalla. Khawatir dengan problematika ini kita makin terjerumus, makin terseok, makin terperosok, makin terlantar. Itu yang kita khawatirkan. Gitu loh. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung dari siksamu kecuali kepadamu ya Allah. Subhanallah. Betul-betul di sini menumbuhkan rasa harap dan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla sebelum tidur. Mana hal yang lebih futuristik daripada hal ini, jemaah sekalian? Orang sebelum mukmin, sebelum tidur, dia yang terfikirkan gimana saya supaya selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Luar biasa orang beriman itu. Perkaranya selalu baik. Sampai sebelum tidur kayak gitu. Ingat Allah. Ingat masa depan bagaimana nanti ke Allahnya. Berharap pada Allah, takut sama Allah. Bangun tidur pun ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, yaitu tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali dikumpulkan nanti di hari kiamat. Bangun tidur aja keinget kiamat. Mana orang-orang yang non muslim yang memang misalnya dia bangun jam 7, bangun jam 8 karena hari Minggu,
Mana mereka mikirin saya akan dikembalikan ke Allah, sementara seorang mukmin bangun tahajud dia sudah mikirin akhiratnya. Kenikmatan apalagi jemaah sekalian yang kita ingkari dengan keislaman kita coba. Ada enggak yang lebih nikmat, agama yang lebih nikmat daripada Islam kita ini? Enggak ada. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Rasakan jemaah sekalian, mungkin di antara jemaah ini ada yang mungkin belum Allah rezekikan tahajud. Atau mungkin belum Allah rezekikan salat subuh berjamaah. Dan kita doakan semoga kita semua adalah orang-orang yang rajin tahajud dan rajin salat subuh berjamaah. Yang belum, insya Allah rasakan perbedaan hidup kita. Ketika Allah rezekikan kita bisa tahajud rutin apalagi dan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Rasakan nikmatnya. Rasakan nikmatnya bangun tidur keingat Allah. Rasakan itu nikmatnya. Bagaimana jika nanti ketika kita diwafatkan dan bangun dari terjaga dari wafat tersebut di alam barzakh, kita langsung teringat Allah. Betul-betul nikmat sebagaimana nikmatnya kita bangun tidur keingat Allah. Rupa-rupanya selama ini jangan-jangan kita bangun tidur dan sebelum tidur boro-boro ingat Allah. Bagaimana kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan kita belum ingat Allah? Subhanallah, latih dari sekarang jemaah. Latih kita dari sekarang. Sebelum tidur, karena para ulama mengatakan tidur adalah kematian kecil kita. Wafat sughra kita. Kematian kecil kita itu tidur. Maka sebelum kematian besar, yaitu kematian hakiki yang meregang nyawa dari jasadnya, melatihlah diri kita ingat Allah sebelum tidur. Ketika bangun, seperti bangun dari kematian, mengingat Allah Azza wa Jalla. Nanti di alam barzakh mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka latihlah itu. Karena seseorang tidak akan pernah siap sebelum dia bersiap-siap. Kemudian, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Saya beriman kepada kitab-kitab yang telah engkau turunkan, yaitu Al-Quran dan semua dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul, termasuk suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Namun, iman kita terhadap kitab-kitab selain Al-Quran, iman global. Yaitu seperti apa? Kita meyakini bahwasanya itu adalah kitab samawi yang Allah turunkan, firman-Nya Allah turunkan kepada Rasul-Rasul itu dan telah diselewengkan oleh sebagian orang jahat dari pemuka agama Yahudi atau Nasara. Adapun Al-Quran kita imani secara global dan rinci. Global kita imani Al-Quran munazzal min indillah, turun dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril kemudian ke Nabi SAW. Dan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai wahyu, kalamullah, bukan makhluk dan seterusnya dari iman global. Dan iman secara rinci yaitu apa? Kita meyakini setiap apa yang ada di lafal dan kalimat Al-Quran itu hak dan benar. Tidak ada yang salah. La raiba fih, tiada keraguan padanya. Ini Al-Quran. Kalau misalnya kitab lain, Taurat, Injil, ya enggak. Kita bahkan enggak boleh untuk membacanya. Sudah cukup Al-Quran. Wa binabiyyika alladhi arsalta, dan saya beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Nabi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin itu lebih berhak terhadap Nabi Isa daripada orang Nasrani sekarang. Kaum muslimin lebih berhak kepada Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi sekarang. Kaum muslimin lebih berhak kepada bapaknya para Nabi SAW, yaitu Nabi Ibrahim AS, dibandingkan agama-agama atau pengikut agama lain sekarang. Kita ini Nabi, semua dari Nabi Adam sampai Muhammad, semua Nabi kita. Kita berhak untuk mengimani mereka. Dan kita berhak untuk ternisbatkan kepada agama mereka semua. Karena semua agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu semua agama Islam. Bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Menyerukan dan berdakwah tauhid, sama seperti sekarang kaum muslimin. Tidak agama yang mendualismekan Tuhan atau mentrinitaskan ketuhanan. Enggak, kita agama Islam, monoteisme yang hakiki. Jika ada agama lain, baik Nasrani atau Yahudi atau agama lain yang memulai mempropagandakan agama monoteisme versi mereka, tidak akan pernah terwujud agama tauhid di agama mereka
kecuali di agama Islam ini. Nggak mungkin. Kalau antum bilang ada kok Kristen Ortodoks itu hanya misalnya Kristen tertentu hanya menyembah Allah Ta'ala misalnya. Tuhan Bapa. Ya, kenapa disebut Tuhan Bapa? Berarti punya anak dong. Hanya menyembah Allah Ta'ala. Tapi mereka tawasulnya doanya ke Yesus. Ini syirik sama. Bukan tauhid. Sama kayak kita misalnya sebagian dari kita mengikuti itu. Nyembahnya siapa? Allah. Tapi tawasulnya ke wali keramat di kuburan. Antum sama Nasoro dong kayak gini. Apa bedanya? Bahkan Nasoro lebih besar benefitnya. Kenapa? Mereka tawasul sama Jesus. Isa belum wafat. Wali keramat udah wafat. Rugi dong antum. Ntar kok ketemu orang Nasrani menang mereka. Padahal mereka salah. Kenapa nggak boleh bertawasul dengan Nabi Isa? Karena gaib. Antum bertawasul sama malaikat pencatat amal. Ada nggak? Ada di sekitar antum ada itu. Ya wahai malaikat pencatat amal, saya minta tawasul ke Allah Azza wa Jalla, sampaikan ke Allah bahwa enggak boleh. Ini bisa syirik ini. Enggak boleh. Meminta walaupun sebatas tawasul kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla, maka ini kesyirikan. Ya begitu. Makanya di doa-doa seperti ini mintanya langsung ke Allah. Allahumma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta langsung ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku langsung. Enggak usah pakai orang-orang pegawai-pegawai yang gaib. Enggak usah. Rijalul gaib, Nyi Rokidul, Blorong dan enggak usah. Mereka aja enggak butuh. Mereka aja makan nyari nafkah kok malah minta sama mereka. Enggak usah. Langsung sama Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar. Bahkan wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Silakan kamu kecilkan suaramu, keraskan suaramu, silakan. Allah Ta'ala Maha tahu apa yang ada di hati. Ya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu pihak yang Allah Ta'ala ciptakan sendiri, sementara dia itu adalah yang maha detail pengetahuannya dan ilmunya. Tapi mungkin kita cukup sampai sini jemaah sekalian karena sudah mau jam 8. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.